nyalahin orang kayak nyumpahin gitu, sialan nih gitu-gitu. Bilang gue gemukan hamil kayak gitu-gitu. Kalau orang denger gimana ya? Fitnah bu, nggak boleh begitu. Sampai aku gituin nggak? Bayang nggak situasi? Terus akhirnya kayak dia cuman, ya enggak kan dia tuh cuman ngomong bercanda. Jangan bercanda begitu. Anjay, jadi di video kali ini kita mau murcida lagi nih, karena udah banyak yang bilang kamu murcida lagi dong, gitu ya. Udah, aku bikinin murcida versi ini. Kita akan ngebahas sesuatu yang toksik. Waduh, toksik. Nenek toksik itu apa sih? Toksik itu sebenarnya racun ya? Racun ya? Racun. Sebenarnya orang yang kayak gimana tuh ya? Orang yang beracun gitu. Orang yang membuat hidup kita seperti ada racunnya gitu. Iya, kayak ini racun nih, ada racun nih. Gitu dong, ulang dong ya. Iya. Yang penting berbicara. Jadi aku udah minta kalian semua untuk kirimin lewat DM, tapi kali ini versi VN karena kemarin kalian banyak yang protes ya kan, Kak Indira bacanya ya Allah katanya begitu. Ya udah, sorry. Kita pakai VN kali ini ya, semoga lebih nyaman. Makanannya juga spesial. Apa ini, Cak? Tahu gejrot, cireng gejrot, risol gejrot. Ini yang nyari Amel sama Caca. Minumannya apa, Mel? Ada es teh dari es teh Indonesia. Kita mainnya Indonesia aja ya. Temanya Indonesia ini. Oke, kita racik dulu punya kita yang mana ini? Boleh. Yang aku dua. Punya aku yang level 2, aku enggak bisa aku level yang tinggi-tinggi guys. Yang mana? Ini jadi ini ada yang 2 porsi dicampur semua. Ada yang 1 tahunya doang, 1 cirengnya doang, 1 risolnya doang. Jadi kita boleh racik aja sendiri-sendiri kali ya. Boleh. Boleh tuker-tuker tambah-tambah. Iya boleh. Apa mau pakai mangkok? Gak usah, gini aja. Dia sebenarnya pengen lengkap. Rengkap, aku juga rengkap. Ya udah dibagi-bagi aja. Bagi bersama. Tahu nih. Sendok. Udah lengkap semua guys. Iya betul. Tahu nih dek. Tahu Sedang nih punya ambil deh. Gua katanya gua. Oh, ini sedang lo. Gua udah. pedes apa ya? Aku lebih dikit kak cabenya kak. Apa? Sedang lebih dikit cabenya. Iya aja nggak? Oh ya udah boleh dimasak. Yang mana terserah ada. Enggak ini. Tadi ini. Bisa deh. Kebanyakan cabai. Ini emang kalau toksik, ngomongin toksik harus makannya juga yang pedes-pedes. Biar kita tuh kayak bacainnya tuh sambil nafsu gitu. Iya. Tadi tuh Ya, aku mulut nanya. nafsu. Tadi aku nanya orang-orang guys, ini kita makan apa ini guys? Yang bikin seru gitu kayaknya. Terus habis itu Caca tadi bilang mercon. Terus tiba-tiba ketemulah nih si apa namanya tahu gejrot, pakai risol, pakai apa cireng apa segala macam. Ini siapa mau pakai ya? Senyum dong deh. Wanita ini. Iya ya. Sambil orang-orang nuang-nuang ini sekalian aku mau dengerin cerita yang pertama ya guys ya. Oke. Ini udah dari tadi, jadi cerita udah banyak ini sebenarnya ya. Semoga ada yang seru-seru ya. Iya. Dan semoga itu pengalaman aja dan gak terjadi sampai sekarang gitu. Ih, sampai ada yang pakai foto. Ih, coba ini kali ya seru kali ini. Iya. Panjang banget ya. Assalamualaikum Kak Indira. Waalaikumsalam. Aku punya cerita soal toksik. Aku punya tetangga yang toksik parah sih. Toksik parah. Aku kan tinggal di gangan sempit kayak gini. Nah aku tuh punya tetangga, dia tuh nggak punya lahan parkir, tapi dia menghakin jalanan umum untuk dia parkir motor maksudnya. Iya siap. Nah dia kan punya anak sama suami. Anaknya itu jarang pulang karena anaknya ngekos. Kadang pulang tuh sebulan bisa 2 kali doang. Suaminya juga sama. Suaminya tinggal di Tangerang, dianya tinggal di sini. Tapi suaminya kadang datang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Nah itu dia. Kenapa aku bilang toksik? Karena jalanan umum dia dimiliki maksudnya gini loh, itu kan jalanan umum ya, tapi dia tuh mantek jalanan itu dengan kayu-kayu supaya nanti kalau anak sama suaminya pulang dia punya parkiran buat naruh parkir motor suaminya atau anaknya.
Tapi kalau misalkan itu bukan lahan dia sih, jalanan umum itu dipakai buat parkir motor orang siapapun itu, entah siapapun itulah intinya, nggak boleh sama dia. Terus juga selalu disumpahin orang-orang yang naruh motor di tempat yang dia pantekin, padahal itu jalanan umum. Udah gitu, Udah dia ketontek ya? apa? Contohnya apa? Jok motor orang dibaret-baret, disilet-silet. Sampai Kalau begitu. dia misalkan dia kan suntik putih ya, terus dia suntik putihnya tuh yang udah parah banget gitu, yang udah kayak putih mayat gitu. Kalau kesenggol langsung biru. Kalau kesenggol apapun itu motor orang atau pasti diberet-beret motor, disilet-silet. Kirain diberakin kata Caca. Terus juga kalau misalkan dia kan naruh itu ya, jalan umum itu sama dia kan dipantekin kayu-kayu gitu. Nah kayu-kayunya misalkan kayak kesenggol orang lewat gitu kan, namanya gangan sempit kan, kesenggol orang lewat kayak berubah bentuk gitu. Kayak biasanya misalkan dia naruh lurus, nah tiba-tiba kan kesenggol agak miring sedikit tuh. Nah dia tuh paham kalau itu kesenggol atau apa, terus dia langsung nyalahin orang, kayak nyumpahin gitu, sialan nih gitu-gitu. Gue sumpahin yang giniin apa, kayak tanda tempat buat parkir gitu, tanda parkir buat dia tuh disenggol orang apa kayak bekas ditempatin, sialan hidupnya ini gitu deh, intinya kayak nyumpahin. Terus dia juga toksik parah sih sama anaknya sendiri juga, sering banget anaknya disumpahin kayak kecelakaan lah, ketabrak kontainer lah, apalah, parah sih itu. Aku punya cerita tetangga seperti itu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sampai bergetar ya. Udah geraget banget tuh. Iya. Masih banyak yang cerita dia. Kenapa aku bilang toksik, dia juga, dia parah juga sih. Aku pribadi juga pernah kayak dikatain, disumpahin sama dia gara-gara aku nikah sama suamiku di tahun 2017. Nah, aku nikah sama suamiku di tahun 2017 itu dia ngomong ke tetangga kalau aku tuh udah hamil duluan sama suamiku. Ya Allah, ya Allah. Begitu cepetnya dari lamaran ke langsung nikah. Terus setelah aku nikah, aku dibilang aku nggak hamil-hamil selama setahun. Aku dibilang mandul sama dia. Nah, udah gitu aku kan 1,5 tahun sempat cerai ya sama suami aku, Kak. Sempat pisah karena satu dan lain hal. Dia ngomong-ngomong lagi ke tetangga aku diacak-acak, dia obok-obok doang sama suamiku. Parah, toksik. Mulutnya ya kata Amel. Tapi ini Terus ada yang lebih toksiknya lagi juga. Udah parahnya. Dia tuh kayak yang nggak suka gitu kalau misalkan jam 9, jam 10 malam tuh di luar masih berisik. Tapi kita tuh nggak berisik di terasnya dia, tapi di teras aku. Emang sih jarak teras aku sama terasnya dia paling cuman 10-15 meter lah. Oh, deket banget. Terus juga dari jarak terasnya dia ke kamar dia tuh jaraknya lumayan sama, 15 meter lagi. Ya, total 30 meter lah dari teras aku ke kamar beliau. Tapi kalau kita, tetangga-tetangga aku dan aku nih lagi pada ngobrol malam itu, selalu dia ntar WA ke aku atau ke RT bilang kalau di depan rumahnya itu selalu berisik. Padahal kita tuh jarang banget berisik. Kita tuh ngobrol aja bisa dihitung dalam sebulan tuh bisa cuma sekali, namanya tetangga kan kalau lagi ngobrol-ngobrol. Ya pokoknya intinya begitu ya. Gimana menurut kalian punya tetangga yang kayak begitu? lapor RT langsung. Nah masalahnya RT, dia kayak percaya sama dia. Emang iya dari katanya. Tapi emang ada loh tetangga gini, pasti ada. Iya. Apalagi kalau rumahnya dempet-dempetan ditambah di gang. Ada, gue pengalaman sih. Gimana cerita Wah? Cerita Mel. Kebanyakan cewek. Kan rumahku yang padat juga kan, maksudnya deretannya tuh kontrakan-kontrakan gitu. Terus kan aku emang orangnya main mulu ya. Terus kayak jam 9 belum pulang aja tuh, dulu waktu masih ada nenek aku, dia tuh kayak ngadu gitu, kayak ke nenek aku, tetangga ini kayak Sel kemana sih main mulu kerjaannya? gitu. Nah, padahal jangan deh ini terlalu ini. Padahal kayak ya mainnya juga gak ngapa-ngapain gitu Mbak. Gak, sebenarnya yang recetnya gini kayak gitu tuh gini tahu. Lah keluarga gua aja nggak recet nih, repot gitu. Malah jadi recet Benar. keluarga kita. Kadang- Karena kepikirannya udah diomongin sama tetangga gak enak gitu, ya gak? jadi males gitu. Iya. Jadi keluarga juga ke-trigger kan sama dia. Bener. Kalau gue enggak sih. Mama gue selalu kayak udah biarin aja cuekin gitu. Bagus.
nggak pernah peduli juga. Ya malu udah percaya malu ya kan. Nah cuman masalahnya emang banyak nih tetangga-tetangga yang modelannya kayak gini. Udah gitu ngambil hak orang ya kan. Dari dia parkir katanya itu khusus buat keluarganya dia. Itu nggak boleh ya. Itu dosa besar tahu. Nanti kita dipertanggungjawabkan itu di akhirat itu. Kalau misalnya kita ngambil lahan-lahan orang, misal kita parkir nih jalanan umum tapi itu malah nyusahin orang, itu kita berdosa itu. Apalagi sampai mantek-mantekin begini. Yang bukan haknya gitu. Iya, Bukan Nyusahin orang juga, jalan susah, apa-apa. Tapi kita juga nggak tahu sih yang dia bilang parkir di pantek-pantekin itu masih lahan dia apa enggak sebenarnya, kan kita nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau di gang ini kan ada foto itu. Itu nggak ini tahu sebenarnya. Bukan Bukan punya memiliki, dia. bukan punya dia. Nggak bisa di ini juga. Tapi kenapa Pak RT-nya bisa berpihak ke dia ya? Coba dia cari tahu juga tuh. Iya. Mungkin Pak RT-nya malah Gue kalau punya ribet. tetangga begitu tuh, gue ributin. Untungnya rumah gue nih kanan kiri warung ya kan, nggak punya tetangga. Bener. Kalau punya, gue bala awalnya yang rumahnya begitu ya. Itu masih dijulitin dari belakang loh. Dari gang belakang loh. Iya, gang belakang, bingung kan? Iya. Maksudnya? Iya, kayak ada aja lah dibilang gue gemukan hamil kayak gitu-gitu. Gak bisa. Aku jujur ya guys ya, Salwa ini sering dapat fitnah dari tetangga. Iya. Fitnah, dia dipitnah mulu, gue juga heran kenapa dia dipitnah mulu. Nggak tahu. Gue timbang saudaranya juga sakit hati gue dengernya. Ini Salwa itu kan ini main sama ini gini gitu kan. Tapi pernah ngelabrak tetangga yang begitu. Berani nih, bagus. Aku bilang, dilabrak sama dia. Gimana Bu? Kenapa? Ibu bilang saya hamil. Tapi enggak, orang ini bilang gemukan doang. Ya gemukan tapi bilang aja gemukan, gak usah bilang ada iming-iming hamilnya. Kalau orang denger gimana? Fitnah Bu, nggak boleh begitu. Sampai aku gituin deh. Bayang gak situasi. Terus akhirnya kayak dia cuman, ya enggak kan itu cuman ngomong bercanda. Jangan bercanda begitu. Aku gituin. Jangan begitu, Bu Alim. Emang harus digituin. Beneran bagaimana? Iya. Biasanya itu tuh keluarga mereka begitu justru. Iya. Kita kalau dia yang begitu tuh diem, biasanya nutup-nutupin. Iya. Emang begitulah kalau orang toksik ya. Emang guys, kadang tuh mulut tetangga tuh lebih pedes dari mulut siapapun. Benar. Keluarga kita sendiri apa itu tetangga udah paling ini. Aku aja pulang malam gitu kira. Anak ibu itu gimana itu dia? Iya. Dulu kan kantor aku pulangnya jam 9 bala karena tutup mall. Terus pulangnya naik taksi karena dapat fasilitas kantor dari Tangerang, dari mall Tangerang tuh dekat Tangerang City. Rumahku kan udah sejaman ya. Iya, Sejaman. jauh-jauh. Sampai rumah udah jam berapa? Pulang malam mulu. Tangga emang ini bilang nggak tahu. Iya. Kenapa sih kayak gitu mulutnya ya? Lu bukan siapa-siapa lu. Lu cuma tetangga, lu tahu apa sih? Tapi mulut lu nggak kayak yang paling tahu dah. Bikin keluarga. Aja ini Kak, diomongin. Nah, tetangga lu. Iya, diem di rumah tuh padahal kan jarang keluar gitu kan. Sekalinya keluar kayak zaman kuliah gitu kan tengah malam gitu. Lu kan banyak project-project kuliah. Ya kan kayak misalnya pulang-pulangnya ujung-ujungnya tengah malam atau besok paginya gitu. Dia bilangnya itu Amel kemana sih ada ini gitu-gitu lah pokoknya. Kadang anak nongkrong juga kayak misalnya di depan gapura gitu ada yang nongkrong terus bilangnya kayak abis dari mana tuh Neng gitu-gitu pokoknya Emang recet ya. Mulutnya jahil. Gue bingungnya kalau kayak gitu kenapa ibu-ibu ya? Iya. Tapi kadang bapak-bapak juga ada tahu gitu. Biasanya yang nongkrongnya bareng ibu-ibu. Mulutnya jadi lemes. Iya. Yang Suami istri ngintil ini nongkrong. Jadi dia kalau nongkrong misalnya main catur sambil ngobrol ya. Iya. Sambil ngomongin tetangga. Makanya yang kayak gini-gini banyak. Tapi ya. kadang kita juga bingung juga sih namanya tetangga ya. Namanya kita sebelahan apa kita mau ini juga nggak enak kalau terlalu nyinggungnya apa gimana kan. Kan namanya keluarga tetangga takut saya kita rumahnya ada kenapa-napa kan. Iya, tetangga benar. juga yang Iya. sih. Emang agak bingung sih kalau bahas tetangga gitu ya. Iya. Harus Tapi hati-hati orang-orang dengan- yang kayak begitu ntar dia kalau punya masalah emang ada yang bantuin itu dia. Ngepitnah sana sini modelannya. Emang lu kira di komplek nggak ada yang ngepitnah-pitnah? Hah? Waduh. Hah? Dan nonton belum blok diamlah semua Itu baru yang di gang nih komplek loh. Yang kalau ngomong aja kagak kedengeran sebenarnya.
Dia lapornya bukan ke RT, komite. Nggak ada kan komite. Sel aja gua. Dah, biarin dah. Ini lagi orang cerita pada panjang-panjang banget ya. Berarti udah kesel banget baru tuh. Orang kalau cerita panjang tuh berarti emang udah dijelasin banget dah. Tapi banyak juga ya yang DM. Banyak. Berarti Orang kalau di cerita-cerita dunia begini, ini banyak juga orang toksik ya. Iya. Tapi sebenarnya toksik itu kalau kata gue ya dari dulu sebenarnya ada toksik. Orang toksik tuh ada, iya enggak? Tapi baru ada namanya, Bro. Baru ada nama keren. Dulu namanya apa ya? Julit Taufik. Optik. Nih cerita selanjutnya ya. Mau minum ya? kelas. Jadi kita dekat Minum siapa nih? Aku udah mau lulus SMA. Jadi sekarang aku kuliah semester 3. Terus pacar aku ini adik kelas 12. Cepet banget ngomong ya? Pacaran tuh kayak fine-fine aja. 3 bulan awal tuh masih sweet banget. Terus pas aku udah mulai kuliah tuh aku jadi maba, aku semester 2. Lama-lama kok nih orang agak-agak mengeluarkan sifat aslinya gitu. Dia nggak protektif parah. Aku tuh nggak dibolehin ikut organisasi kepanitiaan atau apapun. Pokoknya dia berpatriarki banget yang dimana aku tuh Patriarki. nggak boleh ngelakuin kegiatan apapun karena menurut dia ya udah cewek tuh di rumah aja biar gue yang melakukan kegiatan yang lain bagi dia. Dan aku tuh nggak dibolehin kerja terus kuliah nanti. Aduh ceritanya kayak gue deh. Makanya aku ketawa. Orangnya Kayaknya bukan bala doang. abuse banget. Aku sering banget dikatain wanita malam, murahan dan segala macam cuma gara-gara aku itu pas di organisasi fotonya nggak sengaja sebelahan sama cowok. Terus kayak sama temen cowok aku, padahal aku juga udah jaga jarak. Aku pernah dicekek sama dia 2 kali. Terus Dicekek habis itu 2 pas kali? aku lagi umroh, dia maki-maki aku bilang, emang kalau ibadah amalnya akan diterima ya? Kayak gitu. Wah, parah sih itu. Lu keterlaluan. Mulutnya serem banget. Ngebolehin aku pas muka aku sendiri, dia nggak bolehin aku ikut kegiatan apapun. Aku cuma boleh kuliah pulang. Terus habis itu dia bilang kalau misalnya udah lulus nanti nggak boleh kerja sama sekali. Pokoknya benar-benar dia nggak mau punya pasangan yang jadi wanita karir. Pokoknya dia maunya dia yang kerja doang. Karena kodratnya cewek nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh upload muka dan segala macem. Terus aku nggak dibolehin untuk capai masa depan aku. Aku. Posisinya nih dia ada kelas 2 tingkat di bawah aku dan dia udah bisa menguasai itu di hubungan ini. Dan Sepeda itu ya dia? sadari yang dia tuh kayak gini sama kakak kelas yang emang udah berpengalaman jauh daripada dia. Dia sekarang masih SMA dan aku udah kuliah semester 3. Maksudnya banyak hal yang udah aku lewatin dan emang sebutuh itu sama organisasi untuk ngelatih skill aku dan untuk buat experience aku buat nanti di CV. Cuman dia belum mengerti hal itu sama sekali. Jadinya dia bener-bener patriarki banget dan dia tuh bangga gitu sama Bella kalau misalnya dia tuh patriarki. Kayak dia buat bio di Instagram dia, patriarki nih bos, senggol dong. Kayak sick banget. Sick banget. Kalau kata gue teh. Terus aku pernah buat konten dan itu sempat viral tentang cowok toxic, tentang semua chatan dia. Aku screenshot yang kasar-kasarnya dan sempat viral juga di sekolah aku. Jadi kayak aku mohon banget untuk identitas aku dan profil aku disensor karena aku yakin semua yang ada di sekolah aku tuh pasti tahu kalau misalnya ini cerita aku gitu. Karena nih cowok emang lumayan red flag, tapi kenapa yang Lumayan aku tuh lagi sih. capek tapi Nggak red flag. di pikiran aku kayak oh bisa berubah ini karena dia belum dewasa aja kali atau belum ngerasain apa yang aku rasain. Cuman emang sakit banget sih dan aku udah lumayan kayak kok lumayan mati rasa gitu ya. Cuman sekarang aku masih kayak setengah-setengah gitu lepasin enggak karena kadang tuh dia bisa Belum putus sampai sekarang. Jangan deh ya. Aduh. si Ade. terus habis itu kayak cowok toksik tapi nanti paginya tiba-tiba dia bisa kayak penyayang banget dan segala macem gitu loh. Jadi kayak bener-bener tanda tanya besar banget dan kayaknya punya cowok Satu lagi. punya cowok patriarki tuh bener-bener akan menyulitkan aku dan kalian semua untuk menggapai masa depan kalian. Karena bener-bener cowok patriarki tuh mikirnya ya udah cowok akan berkuasa di dunia ini dan lu cewek nggak punya kesempatan yang sama kayak kita cowok gitu loh. Maksudnya kayak cewek dan cowok kan punya kesempatan yang sama ya dalam hal apapun. Terus juga sebenarnya nggak semuanya itu cowok sama cewek setara. Maksudnya mungkin di banyak aspek lain cowok emang lebih tinggi. Ada juga di aspek lain cewek emang lebih menguasai gitu loh. Jadi kayak cewek dan cowok mempunyai kesempatan yang sama, tapi kita juga berdua punya tempat penguasaan masing-masing gitu loh. Cuman kalau cowok patriarki emang agak batu banget.
Oke, selesai cerita. Silakan ditanggapi. Aduh, mau siapa yang menanggapi? Dari Cawa kali ya? Cawa dulu kayaknya. Kurang pedas nih. Dapat 3 ya? Coba Gue dong. level 15 nih. Enak. Langsung kepancing. Pertama kayaknya emang karena cowoknya belum dewasa aja kali. Iya. Terus kedua emang ada juga cowok yang begitu. Iya. Aman? Aman, masih aman? Nah yang itu tadi kedua ya. Iya. Yang ketiga susah juga kalau misalnya disuruh lepas tapi begitu. Udah lepas aja. Lepas. Tapi bingung juga tahu. Enggak. Dari cerita akan dia nih nyesel, kasihan juga. Dia ngomongin apa kejelekannya tapi di sisi lain dia masih ngomongin masih mau gitu. Jadi ngebela gitu. bingung gitu. Sebenarnya dia denial aja tahu. Denial ya? Iya. Yang bicara bukan hati kamu, Dek. Itu, Dek. Percaya, Dek. Orang kalau di hubungan toksik dia tuh nggak sadar. Benar. Karena yang di pikiran dia tuh cuman itu orang, kayak gue nggak akan dapet lagi, padahal masih banyak. Terus orang toksik itu biasanya neken ya kan? Baik. Terus habis itu neken. Nah. Kan gua pengalaman. Jebakan ya itu ya berarti ya. Iya, gua mah pengalaman. Jadi Iya. pas kita mau ngerasa lepas, kok dia jadi baik gitu. Iya. Itu di situ ituannya. Lo kan tahu cerita gue ya kan? Tahu. Lo kalau gua ngomong lo percaya kan? Percayalah. Iya. Emang kalau misalnya kita lagi di hubungan toksik, alhamdulillah aku nggak pernah sampai di fase Dicekek gitu ya? Iya, fisik terus habis itu dikatain yang parah banget enggak. Tapi kalau bagi aku sih itu karena aku berhubungan tuh baru misalnya pacaran tuh aku baru 8 kali, menurut aku dia yang paling toksik gitu ya. Itu tuh kayak begitu. Aku tuh nggak sadar aku lagi di hubungan toksik. Ternyata teman aku ngomong ini, lepasin apa segala macam. Kata gue, cuman dia pasti yang ngerti gue. Gue kalau misalnya ke sono lagi, misalnya gue nyari cowok lain gitu, nggak ada yang mau ngertiin gue pasti. Karena gue tuh terlalu bisa bilang kayak sampah gitu. Karena apa? Udah di brainwash sama dia. Gitu, Dek. Begitu. Benar ya? Terus ntar kapan-kapan dia pagi-paginya langsung baik, saya maaf ya aku semangat. Terus langsung hilang tuh itu yang namanya kemarin. manipulatif nih. Manipulatif. Mending lepasin terus cari tuh yang bisa support ikut organisasinya kan jadi lebih grow up bareng-bareng gitu daripada dilarang. Harus cari kegiatan ya. Benar. Jangan sampai. Bener dong. Kok pada ketawa? Kalau maksudnya kalau udah dilepasin, cari keluar kegiatan yang bikin kita refresh otaknya jadi kita bisa mikir, oh berarti bener nih yang kemarin gitu-gitu. Iya. Dan kalau udah buat mau apa namanya melanjutkan organisasi nih, udah selesai nih udah putus, melanjutkan organisasi nggak pede pasti perasaan dia di awal-awal. Tuh kalau kesepian lagi tuh, jangan merasa balikan menyesal tuh, Iya. balik lagi gitu Makanya kayak. kalau hubungan toksik sering putus nyambung. Gak putus, Ada celah diajakin sedikit. balikan mau. bener. Ada dengan omongan setan. Iya. setannya itu ya. Setan ya Kak Amina? Iya. Sebenarnya toksik apa enggaknya itu tergantung persepsi masing-masing. Benar. Kita nggak bisa juga misalnya ini mentang-mentang dia mengekang terus habis itu dibilangnya toksik. Karena belum tentu itu sebenarnya masuk ke fase toksik, belum tentu sebenarnya. Yang ngebedain toksik apa enggaknya itu yang tahu cuma lu sebenarnya. Tapi di saat itu kita nggak tahu masalahnya gitu. Iya benar. Terus kadang kita juga ngasih makan si orang toksik itu. Jadi makin lama dia makin toksik tanpa kita sadari gitu. Jadi kita ketekan. Tapi kalau ngomongnya udah kasar, udah nyetek apa segala macam, itu udah fix. Udah sick. Enggak, tapi alhamdulillahnya si adek ini udah nyadar ya. Tapi Tapi kata belum dia putus. sekarang. Iya, dia maksudnya awalnya tuh udah menyadari dia, oh ini toksik patriarki gini kan. Iya. Tapi dia mungkin masih belum cukup ada yang nyadarin kali Iya. kalau itu tuh jangan dilanjutin begitu kali Kak. Makanya butuh ada yang nyadari. Iya, tolong Kak, gimana Kak itu bilang Tapi ini katanya dia konten dia udah viral. Soalnya kan udah banyak Gimana? dibego-begoin gitu Iya. ya. Terus masih pacaran kan harusnya malu ya? Iya, Tapi bagaimana? masih mau. Aneh. Gimana deh ini? Aneh kata Sela. Harusnya Aneh sih. kalau udah viral gitu dia udah jadi mantan ya. Iya. Gue viral ini mantan gue gitu ya. Iya. Balikan lagi ya kamu ini. Lu berarti kan udah kocak. merasa ada yang salah tuh. Nah, kenapa lu nggak ini sendiri introspeksi diri apa yang salah ya? Oh kalau kayak begini berarti udah toksik ya berarti ya. Ya udah gua udahin begitu. Lagi juga patriarki apa segala macam. Maksudnya begini, suruh dah itu laki baca Quran, baca dalil-dalil.
Kurang sholat kali. Iya, emang ada di situ dibilang katanya wanita itu nggak boleh ngapa-ngapain apa segala macam lah. Emang kita patung, nah? Segala sesuatu balik lagi aja lah ke Al-Quran, balik aja ke agama. Kita itu sebenarnya di dunia fungsinya apa segala macam, begitu aja. Gak usah ribet, zaman sekarang mah banyak teori apa patriarki apa segala macam, gak usah. Udah baca Quran yang bagaimana fungsi wanita, bagaimana fungsi laki-laki, bagaimana fungsi istri, suami apa segala macam, udah gitu. Buat laki-laki juga jangan egois gitu. Kalau apa perempuannya mau melakukan kenapa sih pada ketawa? Lanjut Pak. Nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya perempuannya mau melakukan sesuatu hal yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain, ya kenapa tidak gitu. Bisa jadi selama ini wanita misalnya ya, ini kan kita ngomongin laki-lakinya ya. Bisa jadi ini wanita bagi dia kurang bisa dipercaya. Mungkin. Atau mungkin pernah mengecewakan tuh lakinya, jadi trust issue gitu. Nah itu harus diomongin, kan berhubungan. Iya. Relationship. Masa lu relationship? Kalau teleponan ngomongin apa? Iya, komunikasi harus terjaga. Gua teleponan cuma udah makan belum? Tadi ngapain? Tapi kayaknya ini deh ketemuan. Kan udah sampai cekek-cekekan. Iya. Berarti nggak teleponan. Kalau dia nggak teleponan kan? Teleponan Dia ketemu kan? Bener. Ketemu dia. Tapi bisa dipermasalahin lewat telepon. Bisa. Dia kan kalau berantem beraninya lewat telepon. Kalau ketemuan nggak berani tuh. Oke, kita lanjut. Ini tapi enak ya. Enak ini. Tapi kemanisan ininya. Kata aku yang pedes. Udah sih. Caca udah sampai habis guys. Jadi malah aku pernah punya teman, kita kenal dari SMP sampai SMA, pisah sekolah pun kita masih berteman baik, bahkan sering nginep bareng. Jadi kejadiannya itu setelah kita berdua lulus SMA, dia ngenalin ke aku cowok, dia ngenalin cowok ke aku, katanya itu teman SMA dia kan. Terus setelah dia kenalin itu, nggak lama, 2 bulanan kita deket, terus kita jadian kan. Nah setelah kita jadian itu, aku sama cowok aku ngerasa kayak sikap temen aku nih berubah, kayak nggak pernah nongkrong lagi, nggak pernah main bareng, bahkan kayak sekedar ngechat-chat pun juga nggak pernah gitu kan. Terus aku kayak bingung sendiri, temen aku tuh kenapa lagi jalan ya? Nangis kan, aku nggak ada salah sama dia, tapi kenapa dia ngejauh gitu kan. Terus aku tanya lah ke dianya, kenapa ngejauh gitu kan, tapi aku tuh nggak pernah dapat jawaban dari dia langsung. Sampai akhirnya aku tanya nih ke temen aku yang lain, kenapa ya si ini kok nggak pernah main bareng lagi, kenapa dia sikapnya berubah. Nah si temen aku yang ini tuh cerita, katanya ternyata dia tuh suka sama cowok yang dia deketin ke aku. Dia suka sama si cowok itu. Nah setelah itu juga ternyata dia ngejelek-jelekin aku. Dia bilang katanya aku suka ngerebut cowok orang. Terus dia bilang katanya cowok yang sekarang sama aku yang dia kenalin itu katanya cowok dia, terus direbut sama aku. Tapi kan aku nggak pernah ngerasa kayak gitu. Dia bilang kayak gitu tuh ke semua teman-teman aku, kayak teman-teman kita berdua. Dia bilang ke semua yang teman-teman kita berdua kalau aku kayak gitu. Jadi setelah aku tahu itu, ya udah aku udah nggak pernah main bareng lagi sama dia. Bahkan sampai sekarang aku udah nggak pernah main bareng lagi sama dia, udah nggak pernah kontekan lagi. Terus aku sama cowokku juga udah putus gitu aja malah. Bye. Itu ceritanya dia nih. Iya lah. Enggak. Itu mirip sama cerita kakak. Yang mana? Yang itu yang temen juga. Tapi emang kalau dicomblangin, ini sih suka kayak gitu kalau kata gua. Aneh ya, tapi Kenapa ya dia yang comblangin tapi dia yang begitu? Apa ada alasan terselubung kah dia nyomblangin tuh orang? bisa jadi. Jadi sering kali kalau dicomblangin ya, nanti lama-lama nih si yang nyomblangin sama yang laki ini malah jadian, malah lebih deket. Soalnya apa, lebih intens dia komunikasinya. Dan kayak
si Indira itu emang sukanya apaan? Emang si Indira masih kelas segini gitu-gitu. Nanti lama-lama dia malah deket berdua. Gua mah ada pengalaman gua kayak gitu. Bilang, ini nih mau gua kenalin nggak sama laki nih, lakinya ini begini. Boleh kata gua gitu. Gua udah naruh perasaan udah lama ya. Dia berdua. Karena sering cerita mungkin ya. Makanya. Lu ada cerita begitu? Nggak ada sih, cuman kalau dingin. Kenapa gerak gitu tiba? Dingin banget. Cuman kalau apa namanya, aku tuh temenan bertiga. Nah, teman aku ini yang 2 tuh suka sama satu cowok yang sama. Tapi si temen aku yang satu ini tuh tahu temen aku tuh suka sama dia. Terus dia malah deket sama cowok ini tuh diem-diem gitu di belakang dia. Aku tuh tahu, cuman aku tuh mau di pihak netral gitu, kayak gue nggak mau bilang ke teman gue tapi terserah lo juga deh. Posisi gitu. lu sulit sih emang. Sulit, Ya, nggak mau ngebela siapapun. Terus akhirnya ke gap, bala pulang sekolah dia balik berdua kan. Kita kan naik angkot ya, nah rumah kita tuh barengan. Aduh kalau nonton maaf ya. Saya klarifikasi ini dia netral ya. Iya netral. Terus kan kita turun dari angkot, beda angkot kan. Aku tuh sama temen aku yang ini nih, yang suka sama dia, bukan yang nikung gitu. Nah si cewek ini sama si cowok itu, terus mereka berdua tuh kayak ngumpet di belakang tiang listrik anjir, kayak gak kelihatan. Terus kita dari jauh kayak lihat-lihatan gitu kan, kayak itu sih itu gitu. Terus kita sengaja liatin lama, terus dia tetap ngumpet di sebelah, badannya tuh kelihatan. Kocak banget. Terus tuh kayak kita sengaja nungguin dia jalan duluan gitu, kayak ngeliatin bakal apa nih yang bakal dia lakuin gitu. Tapi ternyata ya udah biasa aja. Jalan? Enggak, udah turun. Oh, udah turun angkot. Udah turun angkot, kita udah di jembatan rumah kita gitu mau masuk, si cowok ini mau main ke rumahnya. Emang kalau orang panik suka aneh-aneh Iya, ya? itu kocak banget sih. Tapi akhirnya jadi berantem dia berdua. Iya. Kalian bertiga jadi nggak temenan dong? Aku jadi ke pihak yang itu, Yang gak nikung. yang gak nikung. Yang kasihan. Yang bukan ngumpet di tiang listrik. Tapi udah baikan sekarang. Sekarang udah baikan. Karena udah putus juga. Terus jadi lucu aja. Kadang kalau misalnya marahan nih, tapi karena cowok pas balikan ngerasa bodoh banget gitu. Iya. Kayak ngapain gue gitu. Tapi tuh zaman sekolah ada loh cerita-cerita gitu pasti. Ada, banyak banget, apalagi SMP. Iya, SMP, SMA, SD aja gua ada. Kata gue, ambil soalnya gue mah gak gatel, gue bilang gitu. Enggak, masalahnya kayak bodoh banget, masa berantem gara-gara laki. Lakinya juga gede kepala biasanya kalau yang kayak gitu. Biasa direbutin. Iya. Oke deh guys, segitu dulu cerita kita hari ini ya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Kalau kalian mau dibikinin cerita-cerita Murcida bersama cewek-cewek anjay lagi dengan makanan yang lebih memancing emosi kita, kalian boleh komen di bawah. Terus habis itu kalian juga boleh komen di bawah, nextnya kita harus Murcida ngebahas apa lagi nih guys. Masih toksik, masih santet atau apa? Kemarin santet banyak yang minta. Part 2. Iya. Karena pengalaman kita pribadi juga bisa Boleh. alamin toksik. Katanya cerita santet sama laki-laki banyak bercandanya katanya. Kalau sama cewek ada serius-seriusnya. Opik sih. Di parah. Kalau kalian mau dibikinin, komen aja di bawah, oke ya? Jangan lupa juga buat kalian untuk subscribe channelnya Caca di mana Caca? Caca Kuma. Yang biru-biru di judul jangan lupa diklik, oke? Sampai ketemu di next video. Bye Bye-bye.